Kita sekarang saatnya masak. Kita akan memasak gulai durian dan balado durian. Nah, ini dia nih bahan-bahannya. Untuk gulai kita pilih yang masih muda, pisahkan dengan isinya. Dan abdi ke bagian giling bumbu ya. Biar tambah lezat lagi, ditambahkan dengan suiran ayam. Semua bumbu masak diiris kecil-kecil, lalu ditumis sampai wangi. Udah lembut ini Bu, gimana? Tos langsung numis baik aku. Tos? Mohon tos. Oke. Setelah wangi, masukkan semuanya jadi satu dan jangan lupa tambahkan air dan santan. Lalu tunggu sampai matang deh. Gampang banget kan? Untuk yang balado, kita gunakan biji durian dan ikan hasil gogo tadi. Pertama, ya ikannya harus kita bersihkan supaya rasanya tidak pahit. Bisa ya, sebentar Bu, sebentar. Lalu iris cabai dan tomat. Lalu ikan digoreng. Awas ibu-ibu, tong sampai gosong ya. Biji durian sebelum dicampurkan harus direbus terlebih dahulu biar lebih lunak dan enak dimakan. Dan tumis deh bumbu-bumbunya. Campurkan semua ikan dan biji duriannya. Masak deh sampai matang. Ini mah pasti luar biasa banget ya rasanya. Saya udah nggak tahan ya, pengen makan ini teh. Sekarang makanan siap disantap. Memang alam selalu baik pada kita, menyediakan segalanya untuk kita ambil manfaatnya dan menikmatinya. Karena itu, kita wajib untuk menjaganya agar selalu lestari. Pohon yang biasa mencapai tinggi 50 meter ini di Indonesia mempunyai sekitar 30 jenis yang berbeda. Walaupun mahal harga dan enak rasanya, tetapi tidak semua orang menyukai durian. Ini dikarenakan aroma durian yang cukup menyengat dan mengandung gas yang cukup tinggi, sehingga bisa menyebabkan perut tidak enak jika dimakan secara berlebihan. Ada beberapa fakta unik nih tentang durian. Yang pertama teh, walaupun ada di beberapa negara seperti Thailand dan Malaysia, tetapi si raja buah ini pertama kali ditemukan di Indonesia, tepatnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Karena rasanya yang lezat, maka negara lain berlomba-lomba untuk membudidayakannya. Yang kedua, agar buah durian dapat dirasakan manfaat sehatnya, mengkonsumsi durian cukup hanya 100 sampai 200 gram saja sekali makan. Dan yang ketiga, pohon durian bisa berumur sangat panjang. Pohon durian bisa berumur berabad-abad, seperti pada daerah Sindangwangi ini. Pohon ini dipercaya berusia 300 tahun. Dan ini merupakan pohon durian pertama yang dimiliki desa Sinapel, Sindangwangi.
Wilujeng Sumping Sadayana. Kali ini saya ada di Festival Durian Sindangwangi dan ini sedang siap-siap mau ikut pawai. Eta durian teh meuni loba pisan euy. Ditumpuk-tumpuk sampai jadi perahu begitu. Buatnya teh pasti gak gampang ya. Kecamatan Sindangwangi, Majalengka ini memang dikenal sebagai salah satu desa sentra durian yang cukup terkenal di wilayah Jawa Barat. Pada hari-hari libur, banyak orang datang ke sini hanya untuk mencari durian saja. Nah, festival ini diselenggarakan untuk yang pertama kalinya untuk menarik perhatian para wisatawan. Hai, banyak juga ya peserta pawai duriannya. Durian dihias macam-macam dan ditumpuk-tumpuk begitu. Seru pisan ya. Walaupun cuaca hujan, tetapi kita tetap semangat untuk ikut acaranya sampai habis. Yang datang banyak pisan loh, sampai ribuan orang. Mereka datang dari segenap penjuru daerah untuk mengikuti festival sekaligus mencicipi durian Sindangwangi yang legendaris teh. 1, 2, 3. Coba lihat saja, orang antri kayak gitu buat makan duriannya. Tidak peduli anak-anak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai nenek gelis, semua belepotan pada makan durian. Hehehe. Ayo, yang sabar ya makannya. Semuanya pasti kebagian. Durian ini memang dikenal juga sebagai raja buah. Selain buahnya yang lezat, bagian-bagian dari durian ternyata bisa dimanfaatkan untuk dibuat jadi berbagai makanan. Pagi ini, saya dan adik-adik dari Desa Buah Kapas Majalengka ini mau gogo dan nyeser ikan di sungai. Hai, ini pasti seru banget. Sudah lama nih, saya nggak main-main di air sungai. Asik, sudah sampai ya. Siap-siap barudak. Hehehe. Ngomong-ngomong, di gogo teh diapain ya? Kok ini cari ikan nggak bawa pancingan? Ternyata teh gogo ikan itu yang ngerogoh ikan di bawah batu. Anak-anak di sini memang bisaan cari ikan dengan cara begini. Bersenang-senang sekaligus mencari lauk untuk makan siang. Baju juga kan buka baju ya. Mandi ya. Kalau mau gogo ikan mah harus total. Bener tuh. Kalau setengah-setengah pasti nggak akan dapat. Ayo barudak, kita cari ikan yang banyak. Gogo dan seser ikan tidak bisa dilakukan di sungai yang besar dan dalam. Kegiatan ini hanya bisa di sungai yang kecil dan berbatu saja. Nah, saya sekarang mau coba. Ternyata gampang-gampang susah ya gogo ikannya. Butuh kesabaran dan kepekaan tangan. Hehehe. Ayo, urang tayangan di. Ikan hasil gogo ini biasanya adalah ikan jenis benter, gabus, atau mujair. Ayo barudak, ikannya sudah banyak. Sekarang kita balik yuk.
mau masak rempah ya Bu ya. Nah, rempah ini adalah makanan khas Wonogiri yang biasanya disajikan saat mau panen atau saat menanam padi. Rempah yang dimaksud bukan rempah-rempah ya teman, tapi nama makanan. Tapi kalau dilihat, yo karena makanan ini kaya akan rempah. Tuh, ada ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemiri, semuanya diulek bersama dengan daun jeruk. Rempah juga bisa memakai bahan selain belut, bisa diganti daging sapi atau daging ayam, sesuai selera saja teman. Tapi yang pasti dagingnya harus sudah dalam bentuk cincangan yo. Belut yang sudah dicincang lalu dicampur dengan bumbu jahe, parutan kelapa, lengkuas, serta ditambah daun salam. Nah, ini cara ngaduknya ini harus ditekan. Kenapa? Jadi biar bumbunya ini jadi satu sama belutnya. Jadi harus ditekan gini. Tuh, sampai merata ya. Oke. Boleh yuk. Selanjutnya rempah dikukus selama 30 menit. Ini cara masak rempahnya ada cara tersendiri, yaitu dengan menaruh daun pisangnya di dalam panci ini. Jadi kenapa daun pisang ditaruh di panci? Ini biar rasa di rempah ini biar gurih dan wangi. Hari ini ditenggo. Iya, ditenggo kersane mateng ye. Di atas di bawah ini. Ini enggak panas. Ini gurih banget, Bu. Oh, gurih. Nah, lebih gurih ya digoreng. Oh, masih digoreng lagi? Oh, masih digoreng lagi. Lebih gurih nikmatnya digoreng. Pakai telur. Maksudnya Ibu? Balutan telur tidak hanya membuat cita rasa rempah lebih gurih, tapi juga menjaga agar rempah tidak hancur saat digoreng. Nah, ini rempah belut yang udah matang. Tadi setelah aku nyobain, itu rasanya gurih banget. Beda saat tadi kan udah dikukus, udah matang sebenarnya. Cuma harus digoreng lagi ya, Bu ya. Nah, digoreng ini ditambahin dengan telur. Nah, telurnya ini yang bikin tekstur dari rempah belutnya ini lebih nikmat. Ini aku cobain. Lebih renyah dan lebih gurih rasanya itu. Gurih. Oke, monggo Bu dicobain. Ayo, yuk. Ya Bu, nanti cobain. Makanan tradisional khas Wonogiri ini biasanya menjadi menu wajib para petani yang bekerja di sawah. Kalau makan di tengah sawah seperti ini, ya nggak cuma tambah nikmat teman, tapi juga tambah porsi. Enaknya kalau di kampung, ya begini teman. Kalau mau makan belut, tinggal ke sawah aja. Kebetulan nih, ada yang bisa kuajak mancing bareng-bareng. Ayo cah, golek sing akeh yo. Ternyata gampang-gampang susah yo.
kowe. Wah, yo, belok iki. Belut biasanya keluar di malam hari untuk mencari makan. Kalau siang hari ya biasanya bersembunyi di dalam lumpur. Ini udah salah teman, udah dapat. Tentunya kita bakal cari lagi biar banyak, lalu kita masak. Oke. Lihat nih, Yos, oke. Sip, sip. Ayo, cari sampai dapat. Delok, weh telu iki loro iki ngene. Satu pira kuwi lumpono? Telu. Weh oke yo. Weh lagi dimasak kurang ya? Weh, aku ndek bengkang ning kono. Weh kan Kalau yang dilakukan Yusuf ini namanya neli. Belut ditangkap dengan teli. Jadi teli ya sama dengan bengkeng. orang ngomong mau wis, sono langsung mancing loh. Wah, lumayan. Dapat banyak nih teman. Orang ngomong kat ini weh. Kehidupan masyarakat di daerah biasanya lebih lekat dengan adat istiadat atau budayanya. Kalau di daerahku ada yang namanya tradisi tingkepan untuk ibu yang sedang hamil. Nah, kita kan udah cari parijoto nih, Bu. Selanjutnya kita cari apa, Bu? Pisang. Pisang ya, Bu ya? Oh ya. Jadi kita setelah cari parijoto, selanjutnya kita cari pelepah pisang. Ayo, Bu, kita cari pelepah pisang. Ini ya, Bu, nih, Bu. Oh, ini, Bu. Oh, ini pisang no, Bu. Iki kepok. Oh, kepok. Nah, jadi pisang yang dipilih itu bukan pisang sembarangan. Kenapa harus kepok? Karena dia punya cita rasa yang nggak pahit ya, Bu ya. Jadi enak untuk masak seperti itu. Oh, kesana kalau mohon, Bu. Kalau mohon, Bu. Ini langsung ditepas mohon, Bu. Jadi gunanya ding. Ini sampai putih nih. Oh, iya. Oh ya teman, tidak seluruh batang pisang dipakai loh. Hanya bagian yang berwarna putih saja yang akan diolah. Ini apa boleh? Cengkirang. Ada beberapa makanan penting yang wajib ada di tradisi tingkepan. Tentunya makanan ini banyak manfaatnya untuk kesehatan ibu hamil dan si jabang bayi. Oke. Nah, ini yang kita buat ini bahan buat tingkepan. Oh ya, ini yang sekarang saya buat ini yaitu buat pelas. Nah, pelas ini ada bumbunya, salah satunya yaitu pelepah pisang. Untuk pelepah pisang ini sendiri, ini punya manfaat yaitu buat biar jabang bayi ini yang di ibu kandung itu biar dingin. Batang pisang bersifat mendinginkan. Bahan ini dipercaya bisa menurunkan demam nifas bagi ibu yang baru melahirkan. Air perasannya juga dapat mengobati disentri dan diare. Wah, alam memang memberi banyak manfaat yo. Itulah kenapa kita harus selalu menjaganya. Langsung nggih, berarti. Oh iya, selain batang pisang, ada juga kacang tolo dan bumbu pelas yang ditumbuk halus. Penyedap. Semuanya dicampur dengan parutan kelapa dan daun salam. Nah, untuk cara bumbunya sendiri itu tidak sembarangan. Kalau biasanya kan harus pakai lidi atau dibiting ya, Bu ya. Nah, kali ini harus cuma dilipet. Kenapa? Percayanya sendiri sini si ibu jabang bayi biar nggak sempit, pinggang sempit. Nah, seperti itu. Jadi biar lancar saat melahirkan.
Oh, dikukus. Oke. Kalau bantu, Bu. Oh iya, pelas wajib dihidangkan bersama botok sebagai perwakilan jenis kelamin laki-lakinya. Cara membungkus botok pun sama dengan pelas. Oke. Sedot procot, begitulah ibu-ibu di sini menyebutnya. Maksud tradisi yang ini agar dalam persalinannya mudah. Procot artinya secepatnya. Harapannya persalinan tidak memakan waktu lama yang dapat menghabiskan tenaga sang ibu jabang bayi. Katanya jenis kelamin si jabang bayi bisa diketahui dari rasa rujaknya. Semakin enak rujaknya, besar keyakinan kalau bayi itu berjenis kelamin perempuan. Ini kersani lebih lezat, Mas. Niki kan daun pisang. Terus kemecer Bu. Monggo cobi dan cobi. Niki, kulo cobain ya, Bu. Nggih. Yuk, Tribun, langsung Tribun. Pedes, terus Manis. manis, kecut-kecut, Lezat. enak, seger. Ini kalau dikasih nilai 10. Jadi dari 1 sampai 10, 10. Mantap banget. Cewek yang punya ini. Iya, Nabi. Jadi di daerah Cibesi ini karena dia banyak sawah, di sini ada makanan khasnya yaitu sayur tutut ya Bu ya, sayur tutut. Karena tutut ini hidupnya di pesawahan. Kemudian kita juga bakal masak gejos jengkol buat sebagai makanan pelengkap dari tutut tadi. Jengkol dan tutut memang banyak ditemukan di sini. Masyarakat biasanya mengolahnya jadi rendang atau semur. Kalau yang ini mau dijadikan gejos jengkol khas desa Cibesi. Bahannya mah sederhana, hanya jengkol, cabe, gula, sareng cai. Lamun tutut, biasa nama disayur dengan kuah kekuningan. Sambil nunggu tututnya beres dicuci, kita bakal coba masak jengkolnya dulu. Cara memasak gejos jengkol babari pisan. Biji jengkol dibelah dan dibuang kulit arinya. Kemudian langsung dibakar pada bara. Jengkol adalah salah satu bahan makanan yang terkenal dengan aroma yang sangat kuat. Untuk mengurangi aroma yang kuat ini, biasanya jengkol itu dipanaskan. Yang tujuannya untuk memutus rantai asam jengkolat. Sambil menunggu jengkolnya matang, iris cabai rawitnya yuk. Oh iya, jengkol yang sudah matang langsung ditumbuk. Paling pasti pakai jengkol tua. Jadi saat digeprek tidak hancur banget jengkolnya. Selanjutnya disiram air dan ditambah gula cair. Jadi, kenapa disebut gejos jengkol? Karena setelah dibakar, itu langsung disiram air panas ya Bu ya. Itulah kenapa disebut gejos. Rasanya juga ada pahitnya dikit sih, karena habis dibakar ya Bu ya. Udah dibakar, tapi dari bumbunya, pedesnya enak, asinnya juga enak. Terus jengkolnya kerasa banget. Biarpun sederhana, gejos jengkol teh jadi primadona ibu-ibu di dieu. Bisa juga ditambah dengan ikan asin bakar. Tapi kalau enggak, gini aja teh udah ngeunah pisan,
Masih ada yang belum tahu tutut? Ini salah satu keong sawah berukuran kecil. Kalau di Jawa Barat mah bisa diolah jadi makanan yang raos pisan. Supaya lebih mantap rasanya, rempah yang dipakai cukup banyak. Antara lain kunyit, jahe, sarang serai. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan, teras digeprek. Kalau sudah harum, baru ditambah sedikit air. Oh iya, si jagoan utama alias tutut teh jangan langsung dimasukkan. Tunggu sampai mendidih supaya tututnya tidak amis. Cekap cengnya sakit. Oh iya, rebus teh sekitar 15 menit sampai tutut ini teh jadi matang. Kalau langsung menggigit bagian ujung cangkang begini teh, bukan menunjukkan si teteh yang jago debus ya. Tapi karena memang cangkangnya nggak keras, aduh, uduh. Orang-orang kan kalau makan tutut biasanya itu dilubangin dulu ujungnya sedikit. Tapi masyarakat sini tuh enggak, karena tutut di sini kecil-kecil cangkangnya, mereka cukup langsung gigit di bagian belakangnya, terus disedot tututnya. Ini madu hetewe yang tadi saya cari. Cara nikmatinnya nggak ribet sama sekali. Cukup bikin teh panas, campurin madunya ke dalamnya, udah cocok banget buat udara dingin. Sekarang saatnya menikmati madu tewel. Udah mah enak pisan, banyak manfaat lagi. Madu alam bisa membantu mencegah terjadinya kerusakan sel, membantu regenerasi sel organ, dan berbagai zat anti kanker. Hebat pisan kan?